Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dani Mustafa dari kelas S8E dengan NPM 2017 4350100. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Aplikasi Pengelolaan dan Penjualan Barang-barang GMS pada PT Inti Cakrawala Citra. Pada menu awal kita tampilkan menu login. Sebelum kita masuk menu login, kita memastikan dulu exam kita sudah aktif dengan cara mengklik tombol start. Setelah exam kita aktif, kita masukkan username dan password yang sudah kita masukkan. Menu login ini dapat diakses oleh admin dan staf gudang. Kita masukkan username password. Di sini kita masukkan username A dan passwordnya A. Lalu kita pencet tombol login. Login berhasil, lalu kita klik OK. Pada tampilan menu awal aplikasi, kita ditampilkan beberapa menu: data petugas, data barang, pemesanan barang, penerimaan barang, data supplier, transaksi, cek stok barang, data barang rusak, dan login. Di sebelah kanan kita ditampilkan menu laporan, di mana terdapat menu laporan data supplier, laporan stok barang, laporan penerimaan barang, laporan pemesanan barang, dan laporan barang rusak. Ya, langsung saja kita masuk ke data petugas. Pada data petugas, kita terdapat beberapa text field yang harus kita isi, yaitu nama, username, password, status, dan beberapa tombol seperti tombol simpan, ubah, hapus, dan batal. Kita langsung saja kita coba. Kita masukkan nama sebagai contoh dengan level. Di sini ada dua level, yaitu admin dan staf gudang. Kita masukkan admin. Kita masukkan username Anita dengan password, lalu kita klik tombol simpan. Secara otomatis data akan tersimpan pada kolom sebelah kanan. Lalu untuk mengubah data, kita klik data yang akan kita ubah. Sebagai contoh, kita klik tombol, lalu kita rubah. Setelah selesai kita rubah, lalu kita klik tombol ubah lagi, maka secara otomatis data di kolom sebelah kanan akan berubah. Lalu untuk menghapus data, kita klik data yang akan kita hapus, lalu kita klik tombol hapus, maka secara otomatis data pada kolom sebelah kanan akan terhapus. Selanjutnya kita akan masuk pada menu data barang. Pada menu data barang terdapat beberapa text field yang harus kita isi seperti nama barang, kategori, harga barang, stok, status. Dan ada beberapa tombol seperti tombol simpan, ubah, hapus, dan reset. Sebagai contoh kita masukkan nama, kategorinya 3 dengan harga 11.000, stok tersedia, simpan. Data tersimpan, maka secara otomatis data akan tersimpan pada kolom sebelah kanan. Untuk merubah data, kita klik data yang akan kita rubah. Kita rubah. Setelah data berubah, langsung kita klik tombol ubah. Maka secara otomatis data pada kolom sebelah kanan akan berubah. Lalu untuk menghapus data barang, kita klik data yang akan kita hapus. Lalu kita klik tombol hapus.
secara otomatis data akan terhapus. Kita tutup. Selanjutnya kita akan masuk pada menu pemesanan barang. Pada menu pemesanan barang ini kita ditampilkan beberapa teks yang harus kita isi, yang mana teks barang ini sudah terkoneksi pada data barang yang sebelumnya kita input, dan ada beberapa tombol seperti tombol simpan, hapus, batal, dan keluar. Kita coba untuk mengisikan. Kita masuk jumlahnya 12. Di sini kita ditampilkan memilih nama barang. Nama barangnya buku tulis 48 dengan kode BGR 003, kategorinya 12, dengan harga satunya 25.000, stok akhirnya ada 56, dan kita memesan 12. Lalu klik simpan, maka data akan tersimpan pada kolom bagian bawah. Kita lakukan lagi. Dengan di sini ditampilkan nama barang kwitansi supply dengan kode barang BGR 006, kategorinya 2, harganya 5.000, stok akhirnya 58. Lalu kita masukkan jumlah pemesanan kita, lalu kita klik tombol simpan. Selanjutnya kita masukkan lagi barang yang akan kita pesan, nama barang, lakban, kodenya BGR 008, kategorinya kategori 2 dengan jumlah, lalu kita klik tombol simpan. Setelah itu kita klik tombol transaksi baru, yang mana jika kita klik tombol transaksi baru maka data akan tersimpan pada kolom sebelah kanan. Pada bagian bawah data sudah tersimpan. Lalu kita untuk mencoba tombol hapus, kita klik data yang akan kita hapus, lalu kita klik tombol hapus, maka secara otomatis data akan terhapus. Klik tombol keluar. Selanjutnya kita akan masuk pada menu penerimaan barang. Pada menu penerimaan barang terdapat beberapa menu yang harus kita isi, seperti menu data supplier dan menu barang, dan ada beberapa tombol seperti tombol transaksi baru, tombol simpan, tombol hapus, tombol batal, dan tombol keluar. Pada menu data supplier ini kita cocokkan dengan supplier yang sedang mengirim barang. Lalu data supplier ini sudah terkoneksi dengan data supplier yang sudah kita inputkan. Lalu ada data juga data barang, yang mana data barang ini sudah kita inputkan terlebih dahulu dan terkoneksi pada database. Sebagai contoh, kita masukkan nama supplier Bayu Adiwijaya dengan kode supplier SPY02, alamat lokasi dengan nomor email BA gmail.com dengan nomor handphone. Lalu kita masukkan barang yang supplier ini kirim. Sebagai contoh, handuk dengan kode barangnya BGR 11, kategori 3, harganya 30.000 dengan stok awal 12. Kita masukkan jumlah yang supplier ini kirim, 24. Maka ketika kita klik tombol simpan, maka data akan tersimpan pada kolom bagian bawah. Lalu kita inputkan barang apa saja yang supplier ini kirim. Inputkan beberapa barang yang supplier ini kirim, maka data akan selalu tersimpan di kolom bagian bawah.
Setelah selesai, kita klik tombol transaksi baru. Maka data akan tersimpan pada kolom daftar transaksi pada kolom bagian kanan. Barang apa saja yang kita terima ada pada kolom bagian bawah, dan jumlah, harga, nama, kode barang. Lalu untuk menghapus, kita klik data yang akan kita hapus. Contoh. Lalu kita klik tombol hapus. Data berhasil dihapus, maka data secara otomatis akan hilang. Setelah itu kita klik tombol keluar. Selanjutnya, kita akan masuk kepada data supplier. Pada menu data supplier, terdapat beberapa text field yang harus kita isi, seperti nama, file, email, telepon, status, dan keterangan. Di sini ada beberapa tombol, seperti tombol simpan, ubah, hapus, dan batal. Sebagai contoh, kita inputkan dengan alamat dan email. Kita masukkan nomor telepon. Kita inputkan keterangan. Lalu kita klik tombol simpan. Data berhasil disimpan, maka secara otomatis data akan tersebar pada kolom sebelah kanan. Lalu, untuk mengubah, kita klik data yang akan kita ubah. Lalu, kita ubah datanya. Setelah kita ubah, kita klik tombol ubah. Maka secara otomatis data pada kolom sebelah kanan akan berubah. Lalu, untuk menghapus data, kita klik data yang akan kita hapus, lalu kita klik tombol hapus. Maka data pada kolom sebelah kanan secara otomatis akan terhapus. Selanjutnya, kita klik tombol keluar. Selanjutnya kita akan lanjut pada menu transaksi. Pada menu transaksi ini ada beberapa kolom yang harus kita isi, seperti nama customer, pemilihan barang, jumlah barang yang dibeli, dan ada beberapa tombol seperti tombol hitung, tambah, selesai transaksi, cetak, dan kembali. Lalu sebagai contoh, kita masukkan nama, data barang apa yang kita beli, yang mana data barang ini sudah terkoneksi pada data barang yang sebelumnya kita inputkan. Lalu kita masukkan jumlahnya, nah itu. Lalu kita klik tombol tambah. Maka secara otomatis data akan tersimpan pada kolom bagian bawah. Lalu kita pilih barang apa lagi yang akan dibeli oleh customer tersebut dengan jumlah, maka data akan tertambah, dan pada kolom sebelah kanan nominalnya akan selalu bertambah sesuai dengan barang apa saja yang dia beli. Lalu kita klik nominal bayar. Nominal bayar 100.000, kembaliannya 40.000. Lalu kita klik tombol transaksi. Selesai transaksi. Data berhasil diubah. Oke. Di sini untuk mencetak truk kita cari namanya, lalu kita cetak.
Nah, di sini untuk laporan transaksinya, selanjutnya kita akan masuk pada menu cek stok barang. Pada menu cek stok barang ini digunakan untuk mencari beberapa barang dengan cepat. Dan pada cek stok barang ini terdapat beberapa tombol seperti tombol cari dan tombol filter. Kita kita contohkan cari barang, kita masukkan namanya, lalu kita klik tombol cari. Maka secara otomatis akan mencari dengan nama Indomie. Lalu untuk coba tombol filternya, ini akan memfilter per kategori. Seperti kategori 1, kita klik tombol filter, maka secara otomatis sistem akan memfilter semua barang yang terdapat pada kategori 1. Kita coba kategori 2, filter, maka semua data pada kategori 2 akan ditampilkan. Lalu kita klik tombol tutup. Selanjutnya, kita masuk pada menu data barang rusak. Pada menu barang rusak, terdapat beberapa tekstil yang diisi seperti tanggal, yang mana tanggal ini adalah tanggal pembuatan data barang rusak tersebut. Lalu ada tekstil tanggal expired. Setelah itu ada pilih barang, yang mana pilih barang ini sudah terkoneksi pada data barang yang sebelumnya kita input. Lalu ada tekstil jumlah, lalu ada file pilih supplier, yang mana pilih supplier ini sudah terkoneksi pada data supplier yang sudah kita input. Lalu ada tekstil keterangan. Sebagai contoh, kita masukkan data barang yang akan kita retur atau barang rusak. Kita masukkan tanggal, lalu kita pilih tanggal expiry tanggal berapa, lalu kita pilih barangnya, lalu kita masukkan jumlah, kita masukkan keterangannya, lalu kita klik tombol simpan. Data berhasil disimpan, maka secara otomatis data akan tersimpan pada kolom sebelah kanan. Lalu untuk menghapus atau mengubah, kita klik data yang akan kita ubah datanya. Lalu kita klik tombol ubah. Secara otomatis data di sebelah kanan akan berubah. Lalu untuk menghapus data, kita klik data yang akan kita hapus, lalu kita klik tombol hapus. Maka secara otomatis data pada kolom sebelah kanan akan terhapus. Lalu kita klik tombol keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu pada kolom sebelah kanan. Untuk menu sebelah kanan terdapat menu laporan data supplier, laporan data barang, laporan penerimaan barang, laporan pemesanan barang, dan laporan barang rusak. Kita coba satu-satu. Kita klik tombol laporan data supplier. Pada laporan data supplier ditampilkan kode supplier, nama, alamat, email, telepon, status, dan keterangan. Lalu selanjutnya
Pada bagian bawah terdapat tempat, tanggal, dan admin yang membuat. Lalu selanjutnya kita lanjut untuk menu laporan kedua, ada menu laporan stok barang. Pada menu laporan stok barang ditampilkan kode barang, nama barang, kategori barang, stok barang saat ini, harga barang saat ini, dan status barang. Lalu pada bagian laporan stok barang, pada bagian bawah terdapat tempat, tanggal, dan admin yang membuat. Selanjutnya kita lanjut pada laporan ketiga, yaitu laporan penerimaan barang. Pada laporan penerimaan barang ditampilkan nomor order atau nomor penerimaan barang, tanggal penerimaan, nama supplier, nama barang, dan jumlah barang yang diterima. Lalu pada bagian bawah terdapat tempat, tanggal, dan admin yang membuat. Selanjutnya kita lanjut pada laporan keempat. Untuk laporan keempat adalah laporan pemesanan barang. Di sini ditampilkan ID pemesanan, tanggal, kode barang, nama barang, jumlah barang yang dipesan, dan status barang. Dan pada bagian bawah, laporan terdapat tempat, tanggal, dan admin yang membuat. Lalu selanjutnya kita lanjut pada laporan terakhir, yaitu laporan barang rusak. Pada laporan data barang rusak terdapat beberapa tampilan. Ada kode retur, tanggal, tanggal pembuatan nota retur, lalu nama barang, supplier, jumlah barang yang rusak, tanggal expired barang, dan keterangan barang. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat tempat, tanggal, admin. Demikian demo aplikasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.